Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa, mahasiswi praktik akuntansi sektor publik kelas Klaten, Wi. Pada siang ini kita merupakan pertemuan pertama untuk praktik akuntansi sektor publik, yang mana pertemuan pertama akan membahas penganggaran berbasis kinerja. Ya, jadi saya buatkan video untuk bisa ditonton dan membuat materi untuk bisa dibaca oleh panjenengan. Baik Bapak Ibu, saya Ega Sutipa akan membahas penganggaran berbasis kinerja. Nah, di dalam penganggaran berbasis kinerja sudah jelas di judul apa itu anggaran dan apa itu berbasis kinerja. Menurut Bapak Ibu, anggaran itu apa? Jadi ada penganggaran berbasis kinerja. Anggaran itu merupakan rencana keuangan. Jadi penganggaran berbasis kinerja. Anggaran itu merupakan rencana keuangan. Lalu apa anggaran berbasis kinerja? Jadi rencana keuangan yang disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh pemerintah. Begitu. Itu merupakan judul dari tema pada siang ini. Jadi penganggaran berbasis kinerja. Jadi rencana keuangan yang akan disusun berdasarkan kinerja yang ingin dicapai oleh pemerintah. Nah, lanjut berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah ya tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan penganggaran berbasis program ya, melalui penganggaran berbasis kinerja. Nah, hal ini dituangkan dalam bentuk RKP. RKP itu merupakan rencana kerja pemerintah yang di dalamnya berisikan tujuan pemerintah ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ya dituangkan dalam bentuk rencana kerja kementerian ataupun lembaga yang di dalamnya program perencanaan terusan ketentuan-ketentuan ya dituangkan dalam bentuk renja kementerian lembaga. Setelah itu terbentuk maka dituangkan ke dalam bentuk RKA. Nah, di sini sudah terbentuk draft seperti proposal. Nah, ketika sudah dituangkan dalam bentuk RKA, maka dituangkan dalam bentuk DIPA. DIPA ini merupakan pedoman untuk pelaksanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan RKP, penyusunan RKP. Jadi di sini sudah tinggal proses pelaksanaannya. Jadi dari RKP, Renja, RKA, dan DIPA.
Nah, lalu bagaimana cara ilustrasinya? Nah, cara ilustrasinya seperti ini. Yang pertama itu hasil yang ingin dicapai oleh kita ataupun oleh pemerintah itu apa? Yang pertama yaitu ingin penjualan meningkat ataupun ingin menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, dan atas. Itu hasil yang ingin dicapai dari sebuah produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Maka dengan demikian pemerintah itu harus memproses suatu bahan baku, ya, input, memproses suatu bahan baku di sini, bahan baku yang harga ekonomis itu dengan memproses di sini. Jadi proses bahan baku diolah, ya, diolah menjadi bahan. Jadi di sini prosesnya ada proses pembersihan bahan baku, terusan pengopenan, penggorengan, sampai dengan outputnya. Output itu produk yang dihasilkan, yang higienis, ya, dan baik, berkualitas. Jadi input, proses, output. Nah, satu deretan ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Ketika inputnya bahan bakunya murah, prosesnya juga murah, maka output yang dihasilkan pun akan murah. Ketika input bahan bakunya tinggi, prosesnya juga tinggi, memakan biaya yang tinggi, maka output yang dihasilkan juga akan tinggi. Maka dengan demikian di sini pemerintah menekan biaya untuk suatu proses produksi, ya, input ataupun bahan bakunya rendah, prosesnya juga biayanya rendah, outputnya juga hasilnya juga rendah, tapi berkualitas. Merupakan ini satu kesatuan yang saling berkaitan, begitu. Ini pengertian anggaran berbasis kinerja tadi sudah saya sampaikan, ya, yang menghubungkan anggaran negara dengan hasil yang ingin diinginkan, output ataupun outcome. Output itu merupakan hasil, ya, hasil yang dicapai. Sedangkan outcome itu merupakan dampak dari output. Dampak dari output. Contoh misalkan pemerintah menghasilkan suatu stadion. Nah, ini merupakan output. Nah, outcome itu dampak. Dampak dari stadion yang telah didirikan itu yang pertama membuka lapangan kerja bagi lapisan masyarakat yang ada di sekitar stadion, gitu. Contoh misalkan adanya tempat parkir, adanya bisa berjualan, adanya dan seterusnya, seperti itu. Jadi outcome itu merupakan dampak yang dihasilkan. Sedangkan performance, ya, dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, ya, dan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output, hasil, dan outcome, dampak yang jelas, sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, ya. Itu saya sudah sampaikan, ya, dari anggaran berbasis kinerja. Ini untuk peraturannya. Nah, apa keuntungan penerapan anggaran berbasis kinerja? Ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu untuk pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah. Nah, sehingga dengan demikian tujuan pemerintah itu dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Lalu yang kedua, pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan transparan, ya, dan anggaran yang jelas, maka
output yang hendak dicapai akan tercipta transparansi. Nah, sedangkan yang ketiga, anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Jadi adanya fokus anggaran pada output dan outcome, maka diharapkan tercipta efisiensi ya dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik. Realistis. Ya, realistis. Memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya, jadi real, tidak menggelembungkan anggaran. Nah, dengan demikian pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana, tidak ada korupsi kalau kayak gitu. Kalau realistis, gitu. Yang kedua, transparan, terbuka pada setiap masyarakat, gitu. Baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Nah, yang ketiga, sesuai dengan otorisasi. Artinya bahwa dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan. Jadi yang sudah disetujui gitu. Sedangkan laporan yang benar dan baik. Laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya. Nah, selain itu ya harus adanya pengawasan ataupun audit. Jadi setelah proses penganggaran dibuat, dilaksanakan, maka ada proses pengawasan. Pengawasan ataupun audit. Di mana seorang audit itu akan mengawasi, melihat, menilai gitu. Menilai bagaimana kinerja yang sudah dilakukan oleh para pihak yang telah melaksanakan tugasnya. Gitu. Taat peraturan dan seterusnya. Nah, ini elemen-elemen penganggaran berbasis kinerja. Yang pertama, visi dan misi yang hendak dicapai. Visi ingin menjadi apa? Dan misi itu ingin melakukan apa untuk mencapai tersebut. Untuk mencapai visi tersebut. Visi itu ingin menghasilkan apa? Ingin mencapai apa gitu ya. Jadi ingin mencapai tujuan apa? Dan maka adanya misi itu melakukan apa untuk mencapai visi tersebut. Turunkan dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Nah, ini visi, misi, nah dituangkan dalam bentuk tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan. Visi ingin mencapai apa, ya. Lalu dituangkan dalam bentuk proses yang akan dijalankan. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Dituangkan dalam bentuk tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan. Setelah itu, maka adanya sebuah indikator kinerja. Nah, indikator kinerja tadi sudah dikatakan di awal ya. Ada input, proses, output, ya. Input segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan. Ibaratnya bahan baku. Proses yaitu proses pengolahan bahan baku yang akan menjadi barang jadi. Sedangkan outcome itu dampak dari output ya. Maka dikatakan outcome. Sedangkan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan itu benefit. Sedangkan impact itu dampak positif maupun negatif dari output dan outcome. Jadi saling berkaitan Bapak Ibu, satu sama lain saling berkaitan. Nah, ini merupakan penjelasannya.
Silakan Bapak Ibu baca lebih dalam lagi. Ini siklus anggaran kinerja. Penetapan program, penetapan kegiatan, penetapan sasaran, output dan outcome, sampai dengan yang pengukuran kinerja. Ini merupakan penerapan penganggaran berbasis kinerja yang baik. Sudah jelas menghitung biaya yang dibutuhkan, meningkatkan biaya dengan aktivitas dan hasil-hasil yang diharapkan. Ini merupakan landasan yang kuat ya. Pengambilan keputusan, kebijakan, dan penentuan prioritas anggaran guna menajamkan informasi tentang aktivitas suatu biaya. Pengendalian pengeluaran sudah jelas. Pengelolaan terhadap aktivitas yang sedang berjalan sudah jelas. Pelaporan pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas kerja agar tidak hanya berfokus pada input dan output, tapi juga pada outcome ya, dampak yang ditimbulkan. Begitu aja Bapak Ibu untuk pertemuan pada siang ini, yaitu penganggaran berbasis kinerja. Artinya bahwa perencanaan anggaran itu merupakan perencanaan keuangan ya. Kesimpulannya merupakan perencanaan keuangan yang dituangkan berdasarkan kinerja yang ingin dicapai. Itu penganggaran berbasis kinerja. Dan penjelasan lebih detailnya ada di sini dan ke bawah yang tadi. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.